Apa yang membuat Mandalika ini layak disebut masterpiece-nya Jokowi? Apa? Sehingga dianggap lebih keren dari sirkuit Formula E yang liputannya ada di media setiap hari. No, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, what's up? Jubir Oposisi 69 is back. Iya, kita ini selalu gampang terpukau oleh sesuatu yang belum ada kepastiannya. Mudah banget yang namanya kagum sama yang belum jelas. Soal ajang balapan internasional di Indonesia, banyak sekali saya lihat hal-hal yang janggal dan terlalu terburu-buru berbangga. Kalau ku tengok, bangga sekali kalian ini sama Mandalika. Kalau aku ikuti, kalian lihat sirkuit di Pulau Lombok itu senang banget. Happy banget kalian ini rupanya. Kau pajanglah itu foto-foto sirkuit Mandalika di sosial media. Apa yang hebat dari Mandalika? Apa yang membuat Mandalika ini layak disebut masterpiece-nya Jokowi? Apa? Sehingga dianggap lebih keren dari sirkuit Formula E yang liputannya ada di media setiap hari. Mandalika ini apa bagusnya? Sebagai jubir oposisi, saya berkewajiban menjelaskan agar masyarakat paham dan mengerti sehingga nggak nyinyir sana-sini tanpa bukti. Begini ya, ini kita fair-fairan aja. Kita buka logika, kita bicara ala orang dewasa. Sirkuit Formula E itu, dengar kalian, sirkuit Formula E itu lebih keren dibanding sirkuit Mandalika. Mau bukti? Begini. Yang pertama, ajang Formula E yang digelar dengan niat yang tulus, niat yang tak mungkin dipunyai oleh seorang Jokowi. Itu niat untuk menjadikan banyak pihak bisa terlibat dalam perencanaan dan perhelatannya. Dengar kalian, ajang Formula E di Jakarta ini berkomitmen untuk mengajak sebanyak mungkin elemen masyarakat dan lembaga-lembaga untuk ikut serta memikirkannya. Bayangkan. Jadi ajang Formula E ini bukan aksi perseorangan seorang gubernur, bukan. Formula E ini bukan aksi seorang Anies belaka. Karena Anies juga melibatkan unsur lain, misalnya melibatkan DPRD sehingga sempat dipanggil DPRD DKI. Ya, sempat dibongkar pula oleh teman-teman PSI. Dan tentu saja KPK ikut manggil karena ada indikasi. Lihat. Formula E melibatkan banyak pihak. Ya. Apakah Jokowi juga dipanggil KPK saat proses pembangunan Mandalika? Nggak mungkin lah. Mana mampu Jokowi melakukan itu. Itu yang pertama. Ya. Berikutnya adalah ajang Formula E juga penuh dengan komitmen fee yang diangsur kayak kredit panci. Aduh, kenapa saya ngomongin panci lagi? Nanti masalah lagi. Yang lain, ya. Jadi gini, ajang Formula E juga penuh dengan komitmen fee yang kudu harus dibayar beberapa kali. Ya, komitmen fee dibayar berapa kali? Yang besarnya bikin kita menyebut innalillahi. Sebuah angka yang fantastis yang kemudian mendadak dikoreksi. Karena nyinyir dikoreksi, ya.
apakah proses penyelenggaraan event balap internasional di Mandalika mengalami hal seperti ini? Saya tidak yakin. Apakah event yang bakal digelar di Mandalika itu juga menjadi ajang modus curi-curi duit dengan gaya lupa jumlah, lalu mendadak berubah angkanya, itu pun setelah dicaci maki? Jawabnya tentu tidak. Mana mampu Jokowi melakukan itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mandalika juga selesai dibangun terlalu cepat. Terlalu cepat. Ini namanya tidak taat ajas. Pernah dengar nggak? Kalau bisa dilama-lamain, kenapa keburu dikelarin? Nah, masih ingat kan? Mandalika ini terlalu cepat. Bukankah kalau lama itu menyenangkan? Masa MotoGP masih 5 bulan? Sirkuitnya udah siap sekarang. Ini apa-apaan sih? Ini saya mau bilang ya. Untuk Anda-Anda yang membangun sirkuit Mandalika, bisa nggak Anda berkaca ke sirkuit Formula E? Ingat, ajang Formula E di Jakarta yang bakal digelar 7 bulan lagi, sampai sekarang masih rumors, masih isu, masih perencanaan. Ya, ini loh yang namanya program unggulan tuh ya seperti ini. Nggak keburu-buru jadi, nggak keburu-buru disosialisasi, nggak keburu-buru dijajal dengan Moge Custom warnanya hijau yang keren itu. Wum. Ya, sirkuit Formula E juga adalah contoh bahwa membangun ajang balapan itu nggak harus buru-buru, kawan. Sempatkan putar otak dulu, kais-kais ide dulu, kembangkan kreativitas dulu. Atau kalau kepentok, ya bisa rental aja lintasannya, kan bisa, kan nyewa ya, mungkin ya. Kenapa nyewa? Ya karena ajang Formula ini kan hanya ajang yang sekali pakai, tidak ada kelanjutannya. Berbeda dengan Mandalika. Sirkuit Formula E sampai saat ini masih digodok biar mateng. Digodok bagaimana biar ada cuan di antara kerancuan. Digodok biar ada keuntungan di antara kebuntungan. Digodok bagaimana biar tetap ada efek menuju 2024 nanti. Luar biasa kan? Mana mampu Jokowi melakukan itu. Yang ketiga. Lalu sekarang yang keempat. Ini nih, Pertamina menjadi sponsor utama dalam ajang balap MotoGP Mandalika. Ini apa? Kenapa MotoGP yang menghadirkan pembalap-pembalap ternama dengan ekspos ratusan juta pemirsa, dengan berbagai imbas ekonomi yang luar biasa, kok disponsori Pertamina? Apakah panitia balapan Mandalika tidak berkaca? Lagi-lagi, apakah tidak berkaca dengan panitia Formula E di Jakarta? Kawan-kawan, Formula E sampai saat ini belum menerima sponsor. Prediksi saya nih ya, Formula E akan menghadirkan sponsor utama yang tidak tanggung-tanggung. Wah, nah ini. Karena ajang Formula E ini kan digadang-gadang sebagai ajang atau kegiatan yang penuh berkah, hidayah, dan doa-doa para penceramah yang hijrah. Karena memang kegiatan ini banyak menjadi perhatian orang. Ya, prediksi saya akan ada minimal sebuah pusat perdagangan yang perdagangan kebutuhan pokok nih yang besar, yang levelnya tuh internasional, ya. Sebuah unit bisnis yang dipercaya adalah sebagai sumber kekuatan umat, sebuah super, hiper, ultramart yang berdiri dan dibangun menyebar ke pelosok-pelosok negeri. Feeling saya nih, yang menguasai 90% lebih perekonomian, yaitu 212 Mart.
212 Maret kemungkinan besar akan sponsori Formula E. Ide-ide cemerlang seperti ini apa para cebong itu punya? Nggak mungkin lah. Mana mampu Jokowi melakukan itu. Saya Mas Jo, jubir oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Salam 69. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Waksa!